Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rizkikasari, NPM 190120101047. Jadi saya dari kelas aplikasi manajemen terpadu A. Baik, jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu. Di sini terdapat 3 studi kasus. Yang pertama, posisikan diri saudara sebagai general manager yang siap dimutasi ke kantor cabang perwakilan dan buatlah rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Jelaskan langkah-langkahnya. Adapun posisi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada staf produksi, yang kedua ada digital marketing, yang ketiga HR staff, dan yang keempat finance admin. Baik, jadi di sini saya menggunakan aplikasi Odoo. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu kita perlu membuka website Odoo, kemudian kita perlu login, tampilannya seperti ini. Jika kita sudah memiliki akun, kita tinggal login. Namun jika kita belum memiliki akun, maka kita perlu mendaftar dengan cara mengklik don't have an account. Selanjutnya, setelah kita login, maka tampilan layar akan menjadi seperti ini. Maka yang perlu kita klik yaitu adalah menu aplikasi. Kemudian kita scroll ke bawah hingga di bagian sumber daya manusia. Dan di sini ada menu rekrutmen, kita pilih. Selanjutnya di sebelah kanan, ini ada lanjutkan, maka kita klik lanjutkan. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini. Maka kita di sini diminta untuk mengisi form yang ada. Jadi di antaranya ada mengisi nama perusahaan, nomor telepon, negara, bahasa, perusahaan, dan juga minat utama. Jika sudah terisi semua, maka kita klik mulai sekarang. Selanjutnya, ini merupakan tampilan awal pada aplikasi Odoo. Karena di sini kita akan membuat rekrutmen pekerjaan, maka di sini yang kita pilih yaitu menu rekrutmen. Selanjutnya, tampilannya akan menjadi seperti pada layar ini, dan di sini kita pilih create atau buat yang ada di sebelah pojok kiri atas. Setelah itu, tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini kita tinggal memasukkan posisi apa saja yang dibutuhkan pada PT Bulan Sabit. Jadi di sini ada staff produksi, kemudian ada finance admin, ada digital marketing, dan juga ada HR staff. Jika sudah, kita klik create atau buat. Selanjutnya, berikut ini merupakan tampilan posisi kerja yang dibutuhkan pada PT Bulan Sabit. Selanjutnya, untuk mengisi lamaran pekerjaan, bisa klik di New Application, dan kita klik create atau buat. Selanjutnya, ini ada data yang harus dilengkapi oleh pelamar. Jadi saya ambil contoh, di sini ada nama pelamar yang namanya Redo Refahmi. Kemudian dia perlu melengkapi email, nomor telepon, kemudian lulusan tingkat apa, kemudian pekerjaan yang dilamar di bagian apa, kemudian departemennya, kemudian rekruternya siapa, dan di sini kita bisa memberikan apresiasi, kemudian sumbernya dari mana, kemudian ekspektasi gaji yang diharapkan, dan gaji yang diberikan oleh perusahaan. Jika sudah, kita klik save. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari pelamar yang melamar di PT Bulan Sabit. Jadi untuk data-datanya, semua pelamar akan masuk pada tabel kualifikasi awal atau initial qualification. Di sini dapat kita lihat ada 4 pelamar, ada Duta Adi Wijaya melamar sebagai HR staff, ada Hendika Wahyu melamar di staff produksi, Siti Munazila digital marketing, dan juga Redo Refahmi di digital marketing. Kemudian setelah mereka lolos dan bisa memenuhi semua kualifikasi awal, maka mereka akan melanjutkan ke wawancara pertama. Jika mereka sudah lolos di tahap wawancara pertama, maka mereka akan lanjut di wawancara kedua. Di sini dapat kita lihat bahwa yang lolos dari wawancara kedua, yaitu ada 3 orang, kecuali Siti Munazila. Selanjutnya, setelah mereka lolos dalam tahap wawancara pertama dan tahap wawancara kedua, maka mereka berlanjut ke proposal kontrak, yang artinya di sini mereka sudah diterima menjadi karyawan di PT Bulan Sabit. Selanjutnya, kita juga dapat melihat tampilan jumlah pelamar. Di sini dapat dilihat digital marketing ada 2 pelamar, finance admin 0, HR staff ada 1 pelamar, dan staff produksi juga ada 1 pelamar.
Kemudian kita dapat memasukkan data karyawan yang sudah resmi diterima di PT Bulan Sabit, yaitu kita kembali ke menu awal, kemudian kita pilih employees. Setelah itu, di sini kita dapat mengklik create atau buat. Selanjutnya, kita mulai memasukkan data karyawan yang sudah diterima pada PT Bulan Sabit. Di sini saya ambil contoh lagi, Redo Revami. Dia diterima di bagian digital marketing, kemudian di sini ada nomor teleponnya, ada alamat emailnya, dan departemen apa, kemudian manajernya siapa, coach-nya siapa. Setelah itu kita klik save, dan ini merupakan tampilan data karyawan pada PT Bulan Sabit. Jadi semua data sudah masuk, ada Duta Adi Wijaya di HR Staff, Redo Revami di digital marketing, dan Handika Wahyu Pratama di staff produksi. Baik, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, bagaimana konsep pemasaran yang akan saudara terapkan di kantor cabang tersebut untuk menarik konsumen. Jadi di sini untuk konsep pemasaran yang saya bikin ada 5. Yang pertama, mendesain lokasi penjualan. Karena menurut saya yang namanya lokasi penjualan itu harus dibuat dengan semenarik mungkin. Tentunya orang-orang akan tertarik datang jika tempat kita itu tidak monoton dan mereka pastinya membutuhkan suasana yang baru. Dan akhirnya mereka bisa nyaman ketika mereka mengunjungi lokasi usaha kita. Kemudian yang kedua, menyediakan testimoni. Jadi jika memang perusahaan kita baru berdiri, maka kita perlu menyediakan testimoni terkait menu-menu kita supaya konsumen mengerti bagaimana cita rasa yang dimiliki dari usaha F&B kita ini dan mereka tertarik untuk membelinya lagi. Kemudian yang ketiga, mengadakan promosi. Jadi untuk modelan promosi ini bisa bermacam-macam, misalnya bisa di hari Jumat, yaitu dengan judul Tepat Berkah, misalnya mengadakan potongan beberapa persen. Kemudian yang keempat, bisa memasarkan produk melalui media sosial, yang tentunya untuk di era saat ini gadget sudah semakin canggih, maka kita harus pintar-pintarnya bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk usaha kita. Kemudian juga bisa memanfaatkan jasa influencer maupun selebgram untuk mempromosikan usaha F&B kita ini. Kemudian yang kelima, membuat inovasi produk. Jadi produk kita perlu dilakukan sebuah inovasi supaya tidak hanya itu saja dan berbeda dari komputer-komputer kita yang lainnya. Selanjutnya, studi kasus yang terakhir, yang ketiga, yaitu jelaskan siklus pembelian yang saudara terapkan di kantor cabang tersebut. Jadi di sini, konsumen dapat melakukan permintaan pembelian, yang artinya mereka dapat melihat-lihat menu F&B kita, kemudian jika sudah pas, maka mereka bisa melakukan pesanan pembelian. Setelah mereka melakukan pesanan pembelian ini, mereka bisa melakukan pembayaran. Di sini untuk pembayaran bisa menggunakan uang muka terlebih dahulu atau mau melunasi secara langsung. Dan setelah itu, konsumen akan mendapatkan faktur pembelian. Setelah mendapatkan faktur pembelian ini, konsumen akan menerima barang. Setelah menerima barang, konsumen dapat melakukan komplain atau retur pembelian jika memang terdapat kesalahan dalam pesanan yang diberikan. Baik, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.